Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua di sini. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan dilimpahkan rezeki, pokoknya dalam keadaan yang terbaik semualah. Di video kali ini gua bakalan ngebahas tentang sejarah Kawasaki Ninja 2 tak di Indonesia khususnya. Karena sekarang kan lagi bisa dibilang demam-demam 2 tak kan, two stroke syndrome. Jadi gue di sini mencoba untuk mengulas dari sejarah Kawasaki Ninja tersebut yang lahir tahun 96 di Indonesia sampai tahun 2015 yang saat ini yang udah nggak produksi lagi. Sebelum lanjut di video ini, gue minta supportnya di like, di komen, dan subscribe, lalu di share ke teman-teman semua biar video gue atau channel gue bisa lebih berkembang lagi. Oke, lanjut aja. Gue coba ngebahas sedikit dulu sebelum kita melihat sejarah dan gimana ya revolusinya dari zaman ke zaman, dari tahun ke tahunnya. Tahun 96 ini dijadiin tahun untuk kebangkitan Ninja 150. Jadi di jalan itu sudah mulai banyak kita temui Ninja 150 tahun 96. Tetapi spare partnya itu susah didapat gitu. Jadi pada saat itu spare part semua didatangi dari negeri Thailand dengan kode produksi KR150C dan kode mesin 1855. Kawasaki Ninja ini berpenampilan awal velg jari-jari, lampu depan bulat, roda depan sudah menggunakan cakram serta dilengkapi radiator. Terus setahun kemudian muncul lagi varian Ninja 150R berpenampilan lebih sporty dengan balutan velg racing. Kemudian diikuti tahun 2002 Kawasaki mengeluarkan varian yaitu Ninja 150RR dengan tampilan yang jauh lebih sporty seperti MotoGP pada zamannya. Saat itu namanya GP500 dan Superbike. Nah, dari beberapa cerita gua tadi, gua bakalan ngebahas perbedaan-perbedaan apa aja yang bisa kita temui di Ninja 96, 97, 2002, terus juga sekitar ada 2006 atau 2007 ada keluarin Ninja lagi, dan terakhir produksi itu ada Kawasaki Ninja RR New yang saat ini gua pakai tahun 2014. Apa aja dan gimana aja perbedaannya, kita simak sama-sama. Gasken. Yang pertama gua coba ngebahas Kawasaki Ninja 150 tahun 96 sama 97 ya guys. Jadi varian ini tampil dengan headlight model bulat dengan balutan warna chrome. Jadi ini nih gambarnya nih. Pada generasi ini Ninja menggunakan velg jari-jari 17 inci di roda depan kayak ini 17 inci ukurannya, dan yang di belakang itu 18 inci. Nah, di sini Ninja 150 ini menggunakan masih lampu bulat. Nah, terus juga masih menggunakan teknologi super kiss. Nah, jadi masih teknologi yang lama nih. Coba kita gedein dulu. Nah, ini dia lampu bulat, masih pakai speedo yang masih yang lama, model lama. Nah, dan ini menggunakan velg jari-jari, tapi sudah dilengkapi dengan cakram depan, dan di belakang masih menggunakan tromol. Nah, lanjut di seri selanjutnya itu ada Kawasaki Ninja R tahun 97. Nah, ini tahun 97 nih. Satu tahun setelah diluncurkan tahun 96 tadi, Kawasaki meluncurkan Kawasaki Ninja R. Di bagian kaki-kaki ini sudah menggunakan velg racing dengan ukuran yang sama, 17 di depan nih dan 18 di belakang. Ini tahun 97 yang Ninja R-nya nih. Kalau untuk perbedaan sama Ninja tahun 96 nih nggak begitu jauh ya, hanya perbedaannya hanya di velg jari-jarinya aja, dan berevolusi ke velg racing dengan palang 3 nih. Ini yang tahun 97. Nggak ada begitu perubahan, dan teknologi juga masih menggunakan super kiss. Nah, lanjut. Nah, di 2008 ini Ninja mengeluarkan lagi varian
varian R namanya. Generasi ketiga ini merupakan facelift dari Ninja 150R, varian sebelumnya dengan nama Ninja FR. Selain Ninja R ada juga Ninja FR. Perubahannya itu menggunakan cover. Nih covernya itu lebih sporty dan diimbangi dengan perubahan striping motor yang sporty juga. Jadi stripingnya jadi lebih sporty. Jadi bentuknya ini tuh sebenarnya kayak model-model Yamaha RXZ. Nah ini Yamaha RXZ ini juga salah satu kompetitor si Ninja 2 tak ini guys. Ini masih blok yang lama nih, masih belum menggunakan super kips. Kalau untuk ukuran bannya masih sama 17, belakang itu 18, sudah menggunakan cakram depan belakang, lampunya masih bulat, terus speedonya juga dilengkapi dengan cover chrome-nya. Ini kesannya sporty banget guys. Kita lanjut ke generasi selanjutnya, generasi keempat. Nah ini generasi keempat ini generasi yang saat ini lagi digandrungin banget sama anak-anak muda, karena ini nih 2002 ini masih pabrikan Thailand. Jadi 2002 ini Kawasaki meluncurkan Ninja dengan model yang berbeda gitu. Jadi mereka itu mengadopsi gaya GP500. Ninja 150RR ini menggunakan fairing depan, terus juga menggunakan tubular double clutch alias model pipa. Jadi ini di depannya ini ada semacam kayak saringan, bukan saringan ya, semacam lubang udara itu yang masuk ke dalam. Jadi berfungsi untuk menampung udara yang dari depan gitu. Velg depan juga sudah menggunakan velg racing dengan ukuran yang sama, yaitu ring 17. Tapi perbedaan sama Ninja generasi sebelumnya, ini dua-duanya itu menggunakan velg ring 17 nih. Jadi sama-sama ring 17 nih, depan belakang sudah menggunakan juga piringan cakram depan belakang. Terus juga fairingnya sudah lengkap. Ada di belakang juga ada bezel. Nah, ini luar biasa nih, sekarang lagi banyak dicari banget nih sama kolektor 2 tak. Ini rare banget. Kalau untuk yang produksi Thailand itu sekarang bisa menembus di angka 50 juta up. Jadi luar biasa lah. Ini produksi sekitar 2002 sampai 2005 guys. Lanjut pembahasan selanjutnya. Nah, generasi kelima yaitu Kawasaki Ninja 150RR tahun 2006 sampai 2011. Kalau untuk bodinya sih masih sama ya dengan 2002, tetapi di sini lebihnya itu sudah banyak menggunakan striping guys. Terus Kawasaki ini sudah mengupgrade dari fitur kips menjadi super kips. Jadi tahun 2002 tadi, sorry gua lupa jelasin, di tahun 2002 itu sudah menggunakan fitur kips tapi belum menjadi super kips. Nah di tahun 2006 ini sudah dilengkapi super kips dan teknologi HASAS. Apa itu super kips dan teknologi HASAS sudah gue jelasin ya di video gue sebelumnya. Jadi kalian bisa lihat di video gue sebelumnya itu tentang pembahasan super kips dan HASAS-nya. Nah, ini lebih kesannya lebih sporty lagi sih, karena udah full fairing, terus juga ada tambahan striping ini, jadi lebih manis lah. Kalau untuk visualnya, bodinya sih masih sama semua. Lanjut. Nah ini kita agak berbeda sedikit nih. Di tahun 2009 itu Kawasaki meluncurkan 3 jenis varian lagi baru gitu. Ninja 150, varian L, varian M, sama varian N. Nah gue jelasin satu-satu dulu ya. Kita jelasin varian M dulu. Nah varian M ini sama dengan generasi pertama, dengan facelift dan stripping yang sporty dan kekinian dari tangki sampai cover body. Jadi dia masih menggunakan velg jari-jari, tapi belakangnya balik lagi ke zaman tahun 96 guys. Jadi dia tahun 2009 ini balik lagi, belakangnya nggak pakai cakram, jadi pakai tromol gitu. Gue nggak tahu gimana perkembangannya bisa seperti ini, tetapi Kawasaki itu sepertinya pengen membangkitkan lagi generasi awalnya itu di tahun 96. Jadi lampu bulat, terus juga ada cover body sedikit di sini.
ukuran ukuran velgnya juga ring depan 17, belakang 18, lampunya bulat. Ini nih. Jadi ya ini bisa dibilang sih flashback dari tahun 96 lah. Tapi lebih sporty lah. Lanjut kita ke varian N, Ninja series N. N series ini perbedaannya itu masih dibilang sama dengan varian sebelumnya ya. Cuman yang membedainnya itu di varian N ini velgnya nggak pakai jari-jari, udah menggunakan velg racing, dan di pengereman belakang juga sudah menggunakan cakram. Kalau untuk bodinya sih strappingnya masih sama, terus juga udah menggunakan cover body, lampunya bulat. Nah, jadi masih seperti varian sebelumnya. Hanya perbedaannya di situ aja guys. Kalau untuk teknologi mesinnya sih masih menggunakan Super Kips dan Hassas ya. Lanjut di Ninja L. Di Ninja L ini merupakan facelift dari Ninja 150 FR tahun 98 tadi. Nah, di sini yang membedainnya di segi lampu guys. Kalau untuk di body sama menggunakan striping dan cover body kanan kiri yang kecil ini. Kalau untuk ukuran ban juga masih 17-18, tetapi pakai velg racing. Nah, yang bedainnya hanya di cover lampu depan nih. Bisa dibilang sih kalau untuk headlight ini kebanyakan orang bilang sih tudung Ksatria Baja Hitam guys. Gua nggak tahu juga ya kenapa bisa gitu, tapi ya kayak motor Ksatria Baja Hitam sih kalau untuk di cover lampu depannya ini. Tapi gue demen nih karena kesannya gimana gitu, sportinya beda. Ninja RR itu mengeluarkan varian special edition seperti di tahun 2006 sampai 2006. Jadi yang membedainnya, kalau untuk body sama semua, teknologi mesin juga sama, yang bedainnya tuh special editionnya tuh di sini guys. Di body belakang itu seperti ada tambahan kayak lebih gede lagi gitu. Nah, ini untuk varian special edition. Nah, ini lagi rare juga nih special edition, banyak dicari juga sekarang. Tapi yang benar-benar special edition ya, dan masih kondisi standar, ini banyak dicari orang juga nih, harga sudah mulai digoreng-goreng juga. Kalau untuk overall sih masih sama semua, velg 17 depan, belakang 17, udah menggunakan double cakram dan lain-lain sih masih oke lah. Nah, lanjut di tahun 2012 itu Kawasaki merubah tampilan yang sebelumnya dari Ninja 150 RR menjadi Ninja New 150 RR. Nah, perubahan boleh dibilang desain ini mengikuti Ninja 250 yang disesuaikan supaya proporsional dengan rangka Ninja 150 RR New. Untuk bodinya itu lebih ramping dan stripingnya juga lebih beda. Kalau untuk teknologinya juga masih menggunakan Super Kips dan Hassas, velgnya juga masih sama. Dari tahun 2012 sampai tahun 2015. Di tahun 2014 Kawasaki meluncurkan special edition. Nah, nih di tahun 2014 Kawasaki meluncurkan Kawasaki Ninja RR New Special Edition. Yang membedainnya itu dari warna, karena warna orange jarang ditemuin juga di jalan. Terus juga yang bedanya itu ada menggunakan cover tangki atau bisa dibilang kondom. Nah, ini cover tangki depannya itu biasanya hanya didapat di special edition, dan ada single seat di bagian belakang. Ini sih bisa tambahan aja sih single seat. Tapi kalau untuk perbedaannya nggak ada, cuma di stripingnya doang dan cover tangki ini aja sih. Kalau yang di lain-lain sih nggak ada. Jadi ini lebih kayak merefresh aja. Dan ini adalah produksi terakhir di Kawasaki Ninja di 2 tak di Indonesia guys. Jadi ini terakhir. Setelah ini 2015 nggak ada lagi produksi. Jadi Kawasaki Ninja 150 RR New ini merupakan generasi terakhir dari Ninja 150 yang diproduksi di Indonesia.
Penghentian produksi Ninja ini dilakukan bukan karena Ninja 150 nggak laku ya guys, cuman karena alasan peraturan pemerintah soal emisi gas buang. Jadi Ninja 2 tak ini sudah nggak diproduksi lagi. Padahal teman-teman semua tahu kan, bisa dibilang itu tulang punggung penjualan Kawasaki gitu. Karena 2 Ninja kan udah terkenal banget nih kalau untuk 2 taknya gitu. Nah setelah itu barulah digantiin sama Kawasaki Ninja 150 RR Mono yang sudah 4 tak, yang sudah ramah lingkungan. Nah untuk itu dari semua varian ini teman-teman semua pada seneng yang mana ya itu tergantung selera sih. Cuman kalau gua bilang sekarang ini Ninja 2 tak ini lagi sudah mulai langka dan sudah mulai dicari kolektor-kolektor. Nah di Ninja 2002 ini ada 2 versi, ada versi CKD dan versi CBU. Cuman untuk kali ini gua nggak ngebahas, gua bakalan ngebahas di konten selanjutnya. Jadi ini gua ngebahas tentang generasinya aja dari tahun 96 sampai tahun 2015. Nah, kalau ditanya favorit gua sih pasti yang ini. Karena ini lagi musim-musimnya banget nih. Ninja 150 RR All ini. Lagi keren-kerennya banget nih untuk saat ini. Tapi ya kebetulan karena gua yang ada di rumah hanya yang ini, ya udah gue syukurin aja. Oke lah, mungkin cukup sekian dulu video gue kali ini. Gue ngucapin terima kasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa kalian tekan tombol like, comment, dan subscribe-nya. Oke, see you next video, see you next time. Peace.